Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, selamat berkumpul kembali di meeting World Diskusi RCCI Indonesia yang sekarang di tahun 2021 ini memasuki episode ketiga dengan mengambil topik pendekatan sosial norma budaya untuk protokol kesehatan COVID-19. Dan ini akan menarik karena ketika kita berbicara pendekatan sosial norma budaya, ini mungkin banyak orang juga yang apa sih gitu ya, emang perlu dan segala macam. Tetapi kemarin baru saja ICT Watch juga diskusi bikin podcast dengan salah satunya dengan teman-teman Mavindo, masyarakat anti fitnah Indonesia. Mereka juga punya usulan menarik, gagasan menarik ketika kenapa sih bentuk klarifikasi atau berita-berita untuk mengklarifikasi hoax itu selalu tertinggal dan hoaxnya. Salah satunya adalah karena hoaxnya itu bisa menyentuh hati audiensnya. Sementara di sisi lain justru klarifikasinya terlalu bersifat formal, tidak kena ke hati audiensnya. Nah, sebenarnya menurut saya diskusi kita kali ini akan menggali lebih jauh bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan hal-hal seperti ini dengan menggunakan pendekatan sosial norma budaya dengan tujuannya tadi adalah bagaimana kita bisa menyentuh hati audiens kita. Kira-kira seperti itulah, tetapi detailnya tentunya akan ada dua narasumber yang memberi masukan, akan memberikan insight yang lebih dalam lagi terkait hal ini. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Kiki, ada Mbak Dian Rosdiana dari Asosiasi Antropologi Indonesia, dan juga Kang Gustaf Hariman Iskandar dari Common Room Network Foundation Bandung. Mungkin kesempatan pertama saya akan serahkan ke Mbak Dian dulu untuk mungkin sharing terkait dengan bagaimana dari sisi antropolog. Ini menarik juga nih karena juga profesi antropolog mungkin tidak terlalu banyak juga dikenal oleh orang Indonesia gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya pendekatan yang bisa dilihat terkait dengan sosial norma budaya ini dari sisi antropolog. Waktu layar saya serahkan ke Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Mas Ibe. Selamat siang menjelang sore semua teman-teman yang ada di sini. Saya boleh minta izin untuk screen share karena ada beberapa bahan presentasi yang harus saya Oke, silakan Mbak Dian. Ya, sebelum ini saya juga mau memperkenalkan dua senior saya yang kebetulan hadir juga di sini. Yang pertama itu Ibu Seli Riawanti, beliau pengurus AAI juga, tapi juga dosen di Unpad. Kemudian yang kedua ada Pak Haswinar Arifin, pengurus AAI dan tenaga pengajar untuk Departemen Antropologi di UI. Dua-duanya sudah hadir menemani saya. Sekaligus saya menyapa bos baru saya, Pak Kang Irwan, yang ada di sini dari mitigasi, subbidang mitigasi. Baik, ini sebenarnya pertama kalinya kita bekerja sama dengan BNPB. Jadi kerjasama kita ada di bawah timnya Prof. Wiku secara langsung. Karena itu ini bentuknya adalah kajian. Karena dia bentuknya kajian, yang kami keluarkan adalah rekomendasi model komunikasi yang berbasis norma sosial dan budaya. Jadi jangan diharapkan yang akan dilihat di sini adalah sebuah action plan atau apapun seperti yang biasa teman-teman lihat, tapi yang akan ditampilkan adalah rekomendasi karena bentuknya kajian. Sedikit tentang Asosiasi Antropologi, sebenarnya kita ini adalah satu-satunya organisasi profesi yang ada di Indonesia khusus untuk mereka yang mendalami ilmu antropologinya, dan kita mempelajari manusia dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Ini nanti akan menjadi penting ketika kita melihat kajian kita kok perspektifnya berbeda gitu ya. Kita punya 18 pengurus daerah di 18 provinsi, dan kajian ini kita menggerakkan pengurus-pengurus daerah. Jadi cukup tidak perlu dari pusat turun ke lapangan karena kami cukup banyak punya ahli antropologi yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga bermitra dengan Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia dan AJASI, termasuk antropologi untuk Indonesia. Jadi antropologinya sendiri itu
ada banyak organisasi lain, tapi untuk profesi hanya AAI. Sementara organisasi-organisasi yang lain itu juga sesama antropologi, tetapi mempunyai concern yang berbeda, tujuan yang berbeda gitu ya. Ini kurang lebih sebaran dari kepengurusan kami, ada di banyak daerah, dan ini merupakan aset terbesar kami untuk melakukan kerja-kerja nyata antropologi dan pembangunan di daerah. Di pusat sendiri kita ada sekitar 10 orang pengurus, mungkin bisa lebih kalau ditambah dengan Dewan Etika dan Dewan Penasehat. Bu Sally adalah Ketua Dewan Etik AI Pusat. Untuk tim COVID di AI kita juga karena melihat pandemi ini cukup kita anggap sebagai sebuah krisis nasional gitu ya, akhirnya kami membentuk tim khusus antropolog yang mempunyai ketertarikan tinggi terhadap COVID. Ada 11 orang di sini dan latar belakangnya itu macam-macam, bisa dibilang dosen, praktisi, ada juga yang dari jadi pengusaha bidang dinas sektor kesehatan, ada juga yang di BNPB antropolog yang bekerja di sana dan seterusnya. Nanti bahan presentasi akan saya bagikan jadi supaya bisa lebih ini ya. Nah, ini kurang lebih latar belakang bahwa kita itu diminta tolong atau diminta oleh BNPB untuk menggali lebih dalam lagi, mencari tahu mengenai kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan 3M. Kemudian kita juga melihat bahwa komunikasi lewat teknologi yang sudah dilakukan selama ini itu somehow lumayan, tapi ternyata belum terlalu efektif untuk menurunkan kenaikan kasus-kasus COVID di Indonesia. Karena sifatnya memang masih komunikasi satu arah, dan dalam situasi pandemi memang komunikasi satu arah itu kadang-kadang diperlukan untuk menjangkau secara luas dan cepat gitu ya. Kemudian juga ada faktor keragaman budaya. Jadi dengan adanya keragaman budaya itu berarti persepsi berbeda, praktek juga berbeda, kebiasaan, nilai, dan norma-norma itu juga berbeda. Jadi selain dia menjadi target komunikasi, tapi dalam konteks lain juga kita melihatnya sebagai satu modal sosial yang harusnya dioptimalisasi gitu. Tujuan dari kajian kami, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita ini adalah kajian, itu menggali masukan dari pihak-pihak terkait di 5 provinsi, karena yang diminta adalah kesanggupan kita juga di 5 provinsi untuk belajar memahami masalah-masalah terkait dengan ketidakpatuhan menjalankan protokol kesehatan dan mengapa hal tersebut terjadi. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, informasi tersebut, kemudian kita analisa, kita olah sebagai suatu bentuk masukan. Dan masukan ini, input ini dikhususkan untuk BNPB dan BPBD atau Satgas Percepatan Penanganan COVID mengenai strategi komunikasi yang bisa dilakukan. Di awal saya bilang bahwa kita fokus kepada manusia dan kebudayaan. Oleh karena itu, cara berpikir kita bukan individualis, bukan melihat pada individu per individu, tapi kita melihat sebagai satu kelompok, satu grup, satu komunitas. Yang kita lihat adalah level peranata sosial dengan asumsi bahwa setiap individu ketika dia berperilaku dan sebagainya itu akan selalu dipengaruhi oleh peranata sosialnya. Jadi tidak bisa dia terlepas dari ikatan itu. Kemudian sebagai peranata sosial itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pada individu. Tidak selalu saling sejalan, bisa saja sifatnya conflicting gitu ya. Dan juga ada yang namanya peer pressure atau hubungan atau relasi itu juga cukup mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah bahwa perilaku yang berisiko terinfeksi virus harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sosial, jadi tidak bersifat individual. Nah, konsep ini sangat penting untuk dipahami karena ini menjadi dasar dalam kita melakukan kajian. Ini adalah lokasi utama, 5 lokasi utama, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Ketika memilih 5 daerah ini, kami mendasarkan kepada angka keparahan dari kasus itu, termasuk juga pada akses dan network yang kita punya di daerah. Dan ini sudah melalui konsultasi dengan BNPB di pusat ya. Jadi kita harapannya bisa 18, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Akhirnya dipilih 5 utama yang mungkin bisa menunjukkan perbedaan jelas antar masing-masing provinsi tersebut.
Pengumpulan datanya sebenarnya kita bilang bisa dilakukan cukup singkat, dari Oktober sampai pertengahan Desember kemarin persis selesai semua analisis pengumpulan data. Di slide ini sebenarnya saya mau menunjukkan momentumnya, bahwa kita sudah di penghujung tahun, dan ini artinya sudah melewati berbagai macam upaya komunikasi massa yang sudah dilakukan, baik oleh KPCPEN, oleh Kemenkes, atau oleh teman-teman yang lain gitu yang bergerak memang di bidang media sosial dan komunikasi massa lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, sumber data di setiap provinsi itu kami memilih 3 kelompok minimal per wilayah, dan kita menyebutnya sebagai kelompok belajar. Karena kita melihat bahwa masing-masing kelompok itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya, dibandingkan sebagai target atau sasaran kajian kami. Dan ketika memilih 3 kelompok belajar ini, kami berkomunikasi dan berdiskusi secara intens dengan stakeholders di level provinsi melalui berbagai cara. Ada FGD, wawancara mendalam, dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi studi. Hasil dari konsultasi kami dengan pihak provinsi, kemudian ditemukanlah list-list ini gitu ya. List-list ini sebenarnya di balik ini ada pertimbangan-pertimbangan teknisnya. Di antaranya adalah bahwa ini adalah kelompok-kelompok atau lokasi-lokasi yang paling sulit untuk merubah perilakunya melalui komunikasi. Dan yang kedua adalah kalau kita dealing atau mengadres kelompok-kelompok ini, maka kelompok ini akan memberikan daya ungkit yang cukup besar bagi kegiatan penanggulangan COVID di provinsi tersebut. Jadi di level provinsi, kalau kita dealing atau addressing these communities, these groups, itu akan memberikan daya ungkit yang cukup signifikan, gitu ya. Jadi kayak misalnya yang menarik sih di Jawa Timur ya, ada Kampung Tangguh, ini adalah binaan dari BNPB. Kemudian ada pondok pesantren, karena di Jawa Timur itu pondok pesantrennya tinggi sekali. Jadi kalau kita bisa dealing dengan pondok pesantren di Jawa Timur, seharusnya secara teori dia akan merubah kondisi Jawa Timur secara umum gitu. Ada pabrik rokok, di sana juga banyak pabrik rokok. Dan yang keempat adalah kelompok bonek Surabaya. Ini khas sekali di Jawa Timur. Dan kelompok bonek itu tempatnya tersebar, tidak di satu tempat khusus, tapi dia dikumpulkan melalui dunia virtual gitu. Nah, ini pemilihan kelompok ini juga artinya di latar belakangi oleh pertimbangan-pertimbangan supaya bisa membantu penanganan COVID dalam level kawasan gitu ya, dalam level provinsi. Jadi bukan sekedar memilih kelompok yang ada. Baik, kemudian kurang lebih temuan utamanya dari studi 5 provinsi, kita mungkin sudah banyak menduga bahwa perilaku jaga jarak itu yang paling sulit, paling susah untuk dirubah. Ini terkait lagi balik kepada norma sosial masyarakat ya, bahwa kita kalau nggak berkumpul itu akan sulit, seperti memutus tali silaturahim dan sebagainya. Jadi perilaku jaga jarak bisa dibilang itu yang paling sulit hampir di semua lokus belajar. Kemudian pendekatan strategi komunikasi yang pada saat itu dijalankan ya, sebelum kajian dilakukan, itu masih terlalu berat pada sifat top down, jadi satu arah. Dikirimin terus lewat media sosial, lewat campaign, lewat ILM, segala macam. Tapi ruang untuk dialog ketika masyarakat mau bertanya atau apa itu nggak disiapkan gitu ya. Nah inilah kebingungan dan keresahan ini yang masih menjadi kelemahan dari strategi komunikasi secara nasional. Kemudian di sejumlah daerah, dialog dan diskusi di antara pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, itu masih lemah dan belum terlihat sebagai bagian dari kebijakan dan strategi implementasi menghadapi pandemi. Jadi kebanyakan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penyuluhan satu arah, menyebarkan informasi, leaflet, booklet, dan segala macam melalui webinar, melalui Zoom. Dan setelah itu selesai, tidak ada follow up, tidak ada mungkin diskusi, kemudian coaching atau sebagainya macam seperti itu. Dan itu putus. Jadi setelah informasi diselesaikan, langsung checklist selesai gitu.
dan itu putus. Padahal masyarakat atau organisasi ini memerlukan informasi yang lebih dari itu. Yang terakhir, penanganan pandemi khususnya dalam komunikasi perubahan perilaku menjadi lebih sulit ketika ada irisan dengan kepentingan politik setempat. Ini biasanya antara pimpinan daerah, mungkin kepala dinas gitu dan sebagainya, apalagi ditambah dengan minimnya dialog dengan para pemangku kepentingan. Jadi di daerah itu, daerah lokasi penelitian kami, ada kesenjangan, ada gaps, ada semacam dinding antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Nah, dinding itu masih tebal sekali. Seharusnya ada titik tengah, harusnya ada ruang bersama di mana pemerintah dan masyarakat itu bisa blend, bisa saling berkomunikasi. Itu nggak ada. Kemudian penegakan aturan oleh pihak-pihak yang berwenang terkadang masih lemah dan tidak konsisten. Kita semua tahu ini ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kejadian razia segala macam gitu ya, dan dianggap masih tebang pilih, hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi kelompok lain tidak. Itu terjadi pada saat penelitian dilakukan. Ada di beberapa daerah ditemukan rendahnya keteladanan dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi panutan. Salah satu contoh adalah di salah satu wilayah penelitian kami, itu kepala daerahnya, bupati atau wali kota, melakukan pernikahan untuk anaknya, dan dia mengundang banyak orang di saat pandemi sedang berlangsung. Gitu ya. Jadi itu membuat warga di sana atau masyarakat di sana bilang nggak ada kalau gitu virus COVID itu nggak ada, karena buktinya kepala daerah sendiri juga tidak terlalu menegakkan disiplin itu. Kemudian untuk penegakan aturan protokol kesehatan sebenarnya relatif lebih mudah dilakukan ketika dia masuk ke public space. Tapi ketika menjangkau wilayah private space dalam keluarga, itu nggak bisa kebijakan itu masuk. Tidak ada kebijakan yang bisa mengatur private space kita dalam lingkungan keluarga, ketika harus berkumpul, ketika harus arisan, ketika harus ada ritual-ritual keagamaan. Nah, itu kebijakan itu tidak masuk ke sana, tidak bisa diterapkan ke wilayah private. Padahal kita tahu sekarang klaster keluarga meningkat gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu tantangan komunikasi tersendiri. Secara umum masih ada miskonsepsi dan kesalahpahaman dalam hal mengapa dan bagaimana virus bisa bertransmisi. Dan mereka merasa bahwa dirinya kebal, padahal bisa jadi mereka membawa virus dan bisa menularkan ke pihak lain. Untuk di pesantren terutama, miskonsepsi seperti ini sangat kuat dengan asumsi bahwa mereka mempunyai hadis dan doa-doa tertentu yang bisa menolak bala, dan itu yang biasanya dipakai untuk mengatasi segala macam penyakit termasuk COVID. Itu masih dipraktekkan dan masih dipercayai cukup tinggi. Nah, Mbak Dian, mungkin karena waktu terbatas bisa agak dipercepat. Kita punya waktu 2 menit lagi, Mbak Dian. Oke. Saya masuk ke strategi komunikasi ya. Intinya di sini saya mau bilang bahwa kalau kita mau merubah perilaku, kita tidak bisa ngomong pada level individu atau level rumah tangga, tapi kita harus menjangkau keempat elemen ini. Keempat elemen ini harus kita keroyok sama-sama. Baik dari lingkungan kebijakan, ini menjadi panduan untuk orang menegakkan kebijakan tersebut. Kemudian ada sistem pendukung pelayanannya, kemudian ada tradisi dan norma masyarakat. Nah, ini sebenarnya harusnya yang menjadi fokus komunikasi kita bersama. Tidak lagi hanya pada individu dan rumah tangga. Untuk merubah tradisi dan norma masyarakat menjadi lebih menerima protokol kesehatan, itulah yang mau kita usulkan di sini. Ya. Berikutnya ini contohnya, bahwa pemberdasan masyarakat itu harus bisa menciptakan sebuah gerakan. Gerakannya apapun namanya nggak masalah, intinya adalah warga bantu warga. Kemudian komunikasi perubahan perilaku itu harus menciptakan dialog, artinya ini sudah merupakan kerja antar kelompok, antar komunitas, antar masyarakat gitu ya, dan mengadres pada norma. Tanpa melupakan bahwa komunikasi massa tetap harus perlu dilakukan, tapi harus diperkuat dengan komunikasi yang sifatnya kelompok, ya, group communication atau
mungkin juga bisa counseling, interpersonal communication. Itu yang putus saat ini antara komunikasi massa dengan komunikasi kelompok. Di bawah ini ada contohnya sebenarnya. Kalau kita malu karena pakai masker ketika sedang berkumpul, kita jangan bilang harus pakai masker, tapi kita justru mengadres norma tersebut. Misalnya dengan nggak takut lebay kalau pakai masker ketika berkumpul, yang penting saling melindungi. Atau justru kita melihat bahwa masker di dagu itu tidak sopan. Yang sopan adalah masker yang benar. Karena orang memakai masker itu merasa dirinya tidak sopan karena tidak melihat atau melihat wajah orangnya gitu ya. Nah, itu norma-norma sosial yang kita angkat, yang kita identifikasi, dan harusnya itu menjadi tema-tema utama. Tidak lagi kering bahwa ini harus pakai masker, harus ini segala macam gitu. Itu enggak lagi. Sebaiknya kita merubah dengan mengadres norma sosial. Mau nongkrong pakai masker dong gitu. Misalnya seperti itu. Jadi tidak lagi kering dengan ngomong 3M 3M. Berikutnya adalah sebenarnya rekomendasi kepada BNPB atau Satgas, termasuk BPBD. Kita menemukan bahwa strategi komunikasi di kalangan BPBD itu memang masih lemah. Jadi keterkaitan antara komunikasi massa, komunikasi kelompok, norma sosial dan segala macam itu belum dipahami secara utuh. Kemudian penegakan kebijakan, keteladanan individu-individu, terutama di konteks-konteks kelompok yang kita kaji, pesantren, perusahaan, pabrik dan segala macam, itu harusnya menjadi fokus dari kegiatan komunikasi yang baru, level berikutnya dari yang udah ada sekarang. Selanjutnya saya rasa masalah keteladanan, dialog dan segala macam mungkin bisa dibaca di sini ya, Mas Ibe ya, karena waktunya sudah ini. Saya nanti bisa terbuka untuk melakukan diskusi lebih lanjut, dibantu dengan dua senior saya yang kebetulan ada di situ. Saya rasa itu aja mungkin Mas Ibe. Oke. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mbak Dian, luar biasa ini. Jadi mulai kegambar lah memang sebenarnya dari riset yang dibuat oleh AAI ini kita mulai bisa mendapatkan big picture-nya sebenarnya tantangan strategi komunikasi khususnya dalam benturan budaya dan norma yang ada di masyarakat di mana rekomendasinya tadi juga sangat luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan mungkin saya akan dorong di belakang ya Mbak Dian. Jadi saya akan lempar dulu ke Kang Gustaf nih. Kang Gustaf silakan dimatikan ininya, bisa nggak ya sebentar. Oke. Oke. Makasih ya. Makasih. Kang Gustaf, ini kan tadi menarik nih yang disampaikan oleh Mbak Dian nih terkait dengan bagaimana tantangan-tantangan dari hasil penelitian yang dibuat oleh AAI ini terkait dengan bagaimana komunikasi untuk penegakan protokol kesehatan di daerah-daerah. Nah, saya sependek pengetahuan saya, Kang Gustaf sudah menjalankan ini nih di salah satu desa di Jawa Barat nih. Bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan yang Kang Gustaf temukan ketika berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan ini di daerah tersebut. Maka Kang Gustaf silakan bisa di-share pengalamannya. Siap Kang Ibe, hatur nuhun pisan buat teman-teman RCCE Working Group. Mbak Dian tadi udah lengkap banget, terima kasih karena apa yang dipaparkan oleh Mbak Dian kayaknya mengafirmasi apa yang sudah kita kembangkan bersama dengan teman-teman di Kemenrum, terutama terkait dengan kerja-kerja diseminasi informasi dan pengetahuan di dalam konteks penanganan pandemi COVID-19. Saya tadi sangat terinspirasi oleh strategi kupas bawangnya Mbak Dian ya, ada lingkaran-lingkaran gitu yang bisa kita identifikasi sebagai cara atau taktik untuk menjalankan skema komunikasi. Cuma kalau dari apa yang kita persepsi, biasanya kan potong bawang tuh makin ke inti, biasanya makin memedihkan mata ya, bisa berurai air mata ini kita ngurusin pandemi. Sedikit aja berbagi pengalaman di teman-teman Kemenrum, khususnya saat kita mencoba untuk menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan pandemi di lingkungan masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar. Jadi memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian, untuk strategi komunikasi ke lingkungan masyarakat mau nggak mau kita harus mengenali siapa yang kita ajak bicara. Diseminasi pengetahuan mengenai penanganan
pandemi COVID-19 di Kota Bandung itu nggak bisa disamakan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan masalah penanganan pandemi ke lingkungan masyarakat adat gitu. Itu pun kita untungnya diingatkan terus-menerus gitu oleh mitra-mitra kita di lapangan, terutama di fase-fase awal ketika pemerintah secara resmi menginformasikan situasi pandemi itu kan ada situasi kekalutan dan kepanikan yang luar biasa, termasuk saya juga gitu ya. Karena situasi pandemi ini seperti yang kita ketahui bukan hanya dialami, situasi kepanikan itu bukan hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami kepanikan yang sama gitu. Pada saat kita mulai mengkomunikasikan dan mendiseminasikan informasi, itu kita sempat ditegur oleh kepala desa di desa Sirna Resmi, yang kebetulan secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kasepuhan Cipta Gelar gitu. Jadi yang saat itu kita alami sih intinya dari sekian banyak protokol dan informasi penanganan pandemi itu dari kepala desa menyampaikan bahwa ini masyarakat nggak akan bisa paham secara cepat urusan penanganan pandemi ini, karena selain bahasanya disampaikan secara resmi, sebagian besar adalah informasi yang ditulis secara akademik gitu. Nah, yang pertama terpikir itu ya memang gimana caranya supaya informasi ini bisa secara cepat dipahami oleh masyarakat di lingkungan Kasepuhan Cipta Gelar, khususnya di lingkungan masyarakat adat. Dan pertama yang terpikir itu ya menerjemahkan semua informasi itu ke dalam bahasa setempat, khususnya dalam hal ini bahasa Sunda gitu. Nah, impact-nya luar biasa memang. Jadi begitu kita waktu itu pertimbangan kita sih selain menerjemahkan teks atau informasinya, ternyata penting juga melakukan pendekatan yang sifatnya visual atau grafis, karena masyarakat di lingkungan adat itu nggak semua biasa berkomunikasi dengan bahasa yang tekstual gitu, lebih cenderung bahasa visual, menggunakan gestur-gestur yang spesifik gitu ya, sampai akhirnya kita memutuskan selain menerjemahkan bahasa, kita juga pakai pendekatan grafis, pakai komik. Itu pun dari sekian banyak teman yang biasa menggunakan membuat komik, itu kita cari betul bahasa visual atau bahasa komik yang memang dekat sekali dengan kehidupan masyarakat di pedesaan gitu, sehingga intinya kita pakai pendekatan yang user centered gitu. Ini kita mau komunikasi dengan siapa, kita harus paham betul pola kehidupannya seperti apa, kita harus paham gaya hidupnya kayak gimana, kita harus paham tanda-tanda visual yang dekat dengan keseharian warga seperti apa, supaya pada saat mereka membaca informasi dan komik yang kita produksi itu mereka merasa menjadi bagian dari komik yang kita bikin gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita semakin merasa bahwa urusan komunikasi pandemi ini mestinya ditangani secara khusus gitu. Dan alhamdulillah begitu komiknya kita produksi, kita sebarkan, sambutan yang baik itu bukan hanya dari masyarakat desa, tapi beberapa kabupaten kota, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat itu ikut memproduksi dan menyebarkan komik itu ke beberapa kabupaten kota yang ada gitu. Dan sampai sekarang komik itu masih terus diunduh dan didistribusikan. Kita sampai bikin ada versi 01 itu yang belum dilengkapi dengan penanganan jenazah. Terus versi 02 itu sudah dilengkapi dengan penanganan jenazah. Nah, mestinya sekarang ini kita udah mulai menyusun komik yang versi 3 terkait dengan vaksinasi gitu. Jadi memang betul banget tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Dian, pendekatan-pendekatan yang paling berat itu kan mengkomunikasikan masalah-masalah terkait dengan pandemi ini ke masyarakat yang memang budayanya pertama sangat beragam, terus yang kedua sebetulnya protokol kesehatan pencegahan pandemi itu bisa dikatakan in contrary atau berlawanan dengan
kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita, terutama di masyarakat yang ada di wilayah pedesaan yang notabene kebiasaan berkumpul secara fisik itu menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Nah, mungkin itu dulu refleksi kecil gitu ya dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mbak Dian. Kalau misalnya boleh materi paparannya, saya pengen belajar lebih detail. Kalau memungkinkan sih nanti di-share gitu. Terima kasih. Oke, thank you Kang Gustaf. Dan ini kayaknya memang ini kita juga pengen lihat sih tadi kan penelitian detail hasil risetnya teman-teman di AI ini, Mbak Dian, kayaknya menarik nih untuk bisa untuk bisa dielaborasi, untuk bisa disebarkan kembali ke teman-teman yang lain. Baik, oke, kita masih punya waktu. Silakan teman-teman kalau yang mau ikut sambil diskusi boleh raise hand atau bisa juga menuliskan di kolom chat ya. Silakan, saya membuka kesempatan teman-teman untuk ikut berdiskusi, bertanya atau berbagi sharing dengan teman-teman yang ada di grup sekarang ini. Boleh ikut ngobrol, Mas. Silakan, Mas Risang. Iya. Sorry nih sambil jalan, jadi saya nggak tahu nih kameranya kebuka atau enggak, ini karena pakai handphone. Hitam sih, Mas. Apakah suara saya jelas? Suaranya sih jelas, Mas. Oke, sip. Terima kasih Mbak Dian sama Kang Gustaf buat sharingnya. Ini menarik nih, karena ini persoalan COVID memang harus didekati dengan berbagai macam perspektif ya. Dan saya juga setuju banget nih kalau kita ngelihatnya jangan hanya dari sisi rasional individual, tapi udah beranjak ke urusan norma sosial. Nah, saya cuma sedikit aja pengen sharing ya, nanti mungkin kita bisa temukan gitu apa persamaan atau gimana cara implementasinya gitu ya. Ini kalau kita bicara norma, saya pengen bawa ke perspektif sosiologi, komunikasi, dan sedikit agama nih ceritanya nih. Jadi kalau bicara norma, itu kan norma sebagai sarana atau cara untuk ngatur perilaku, itu kan bukan didasarkan kepada perilaku ini beresiko atau enggak gitu, pilihan rasional ya. Tapi persoalannya lebih ke boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang berdasarkan kesepakatan atau perspektif dari komunitas. Mungkin itu dulu kali ya. Jadi kayak misalnya nih ya, orang ngeludah di masjid. Nah itu kan nggak sesuai dengan norma tuh. Sehingga nanti norma itu bisa kelihatan berlaku ketika ada hukuman namanya. Dipelototin lah, diomongin, bahkan mungkin janjian disuruh keluar gitu. Nah itu kan norma ceritanya ya. Nah sehingga gini, itu membawa sebetulnya konsekuensi baru ke dalam pendekatan komunikasinya, yaitu kita harus positioning perilakunya itu sendiri dan pelakunya. Jadi perilaku sama pelakunya juga. Perilakunya itu jangan dilihat sebagai perilaku, oh ini yang bisa menularkan, ini tidak menularkan, tapi ini adalah yang merugikan, yang mengganggu, yang mengusik masyarakat. Dan pelakunya, mau nggak mau kalau kita bicara norma, itu kan jadi devian, orang jahat, kriminal mungkin kalau dari bahasa hukum, tapi yang mengganggu masyarakat. Atau kalau dalam bahasa agama, maksiat. Nah itu dia. Jadi pelakunya itu pelaku yang jelek gitu, yang maksiat, yang ganggu masyarakat. Nah, kalau dalam perkara komunikasi kan jadi kita perlu positioning ulang nih. Dari sisi 3M itu bukan pelaku untuk mencegah COVID-19. Nah, itu kan bahasa yang rasional individualis. Tapi harus kita bawa ke urusan ini ganggu masyarakat atau enggak. Nah, cuma gini persoalannya, ada kontradiksi atau kontraksi nih yang bakal jadi isu juga. Pertama, kalau norma itu kan biasanya basisnya bukan pengetahuan ilmiah ya, tapi kalau menurut antropologi lebih tahu lah Mbak Dian ya, kan bisa lebih ke mitos dan sebagainya. Nah gimana sekarang kalau norma yang berbasis pengetahuan ilmiah, pengalaman di Indonesia bisa atau enggak gitu. Kan biasa kita berdasarkan mitos, kata-kata orang tua dan sebagainya. Dan yang kedua, nah ini bakal jadi kontraksi berikutnya adalah kalau kita membuat positioning perilaku itu jahat, mengganggu masyarakat, dan yang melakukannya adalah pengganggu masyarakat, penjahat tanda kutip gitu, nanti jangan-jangan muncul stigma gitu. Stigma itu kan yang juga beresiko
stigma. Nah kalau orang agama itu, ya saya baca dari orang-orang agama gitu, itu walaupun mereka itu mengatakan satu perbuatan sebagai maksiat, ya misalnya yang terkait dengan kesehatan itu maksiat, tapi ketika orang itu sakit, nah itu disebut sebagai pembersihan dosa, sebagai ya macam-macam lah yang lebih positif gitu. Dan kita yang melakukan kebaikan kepada mereka, jadi orang yang berpahala juga gitu. Jadi itu balance-nya nih. Nah tapi saya nggak tahu nih gimana cara aplikasi kalau kita ngomongin ke COVID-19 ya. Tapi kurang lebih itulah perspektifnya tentang norma yang saya ramu-ramu dari sosiologi, komunikasi, dan agama. Terima kasih. Saya balikin lagi ke moderator. Thank you, Mas Risang. Menarik sih pendekatan seperti itu gitu ya. Dan saya nggak tahu, mungkin nanti Mbak Dian bisa mengulas lebih jauh. Ini memang benar sih akan muncul pros and cons ya ketika kita berbicara tadi metode yang disampaikan oleh Mas Risang tadi gitu ya. Tadi juga Mas Risang sudah menjelaskan konsep. Tapi gimana Mbak Dian bisa menanggapi? Ya, menarik. Tapi ada satu hal yang sama antara saya dengan Risang, bahwa kita tidak lagi bicara soal 3M. Kita bicara soal norma sosial yang menghambat penerapan atau adopsi dari protokol kesehatan. Kita bicara di situ. Jadi bagaimana norma-norma sosial tersebut ada yang menghindar atau menghalangilah orang untuk melakukan mengadopsi protokol kesehatan. Orang terhambat karena norma sosial memakai masker. Karena kalau pakai masker masuk ke rumah ibu, ke rumah tante, ke rumah apa, itu sudah no gitu ya. Itu satu pelanggaran terhadap unggah-ungguhnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu yang kita address. Cuman ada beberapa pertimbangan juga sebagai antropologi, mungkin nanti Mbak Sally dan Haswinar bisa menambahkan bahwa ketika kita bicara mengenai peranata sosial, bicara mengenai norma sosial, kita tidak boleh terjebak dalam mengeneralisasi semua konteks seolah-olah sama. Setiap konteks itu berbeda. Itu sebabnya dalam kajian ini kita punya 15 konteks yang berbeda, dan 15 konteks itu ternyata membutuhkan bensin yang berbeda supaya mereka mau merubah. Misalnya di kelompok pesantren, kalau mau merubah norma sosial, mempraktekkan protokol kesehatan, maka kita harus mengedepankan keteladanan. Keteladanan di sini adalah pimpinan pesantrennya, nyainya, ustadznya. Nah, itu dibuatkan sebuah semacam SOP dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian didampingi supaya mereka bisa mengimplementasikan dengan segala keterbatasan yang ada, gitu. Kurang lebih seperti itu. Sementara dalam konteks yang berbeda, misalnya pabrik, kalau nggak salah ada di Jawa Timur, yang diperlukan itu adalah konsistensi menerapkan protokol kesehatan di dalam pabrik, dan ketika buruh-buruh itu pulang ke rumah, masuk ke dalam area kos-kosan atau perumahan-perumahan pabrik. Nah, itu suka ada putus, suka tidak bersambung, tidak berkesinambungan. Di pabrik disiplin, ketika masuk ke asrama atau masuk ke daerah kos-kosan, disiplin itu hilang karena tidak ada yang membantu menerapkan. Jadi lapisan-lapisan bawang itu, maksud saya yang tadi disebut oleh Kang Gustaf, bagus sekali contohnya, itu nggak bisa satu-satu diintervensi, harus sekaligus secara bersamaan. Jadi harus ada kombinasi. Kalau tidak ada kebijakan di konteks tertentu, maka orang juga tidak akan merasa bahwa dia harus mengadopsi praktek-praktek atau perilaku protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau secara ekstrim merubah norma sosial itu menjadi sesuatu yang maksiat, menjadi sesuatu yang haram, itu terlalu jauh kita bicara, tapi saya sih mengusulkan bahwa kita membreakdown ke dalam konteks-konteks yang lebih easy to handle dan lebih terlihat dan lebih actionable, disesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Saya mau mengundang Mbak Sally, boleh Kang Ibe silakan. Haswinar, karena Mbak Sally megang penelitian di Jawa Barat kalau nggak salah. Ces, ya silakan Ces. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih Dian. Nah, saya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Dian ya. Jadi, tapi saya memahami juga apa yang disampaikan oleh Bung Risang barusan. Betul sih, cuma kan itu kan kata kita ya, bahwa kita bisa mungkin membuat norma baru, yaitu tindakan-tindakan yang membuat menimbulkan risiko penyebaran COVID itu
jadi dosa gitu kalau perlu ya. Cuma kan kita tidak bisa memaksakan konsep kita kepada mereka. Yang kami temukan kemarin sebenarnya adalah potensi-potensi lokal untuk menerjemahkan konsep-konsep 3M lah katakan ke bawah. Dan bukannya mereka nggak ada sih, memang betul masih banyak hambatan, masih banyak praktik yang berisiko, tetapi kesadaran, pengetahuan juga sudah ada, kesadaran bahkan tindakan itu sudah ada dilakukan oleh, misalnya yang menarik ya, kelompok bonek dari Jawa Timur, itu mereka udah bikin macam-macam kegiatan gitu yang terkait dengan pencegahan atau penanggulangan risiko COVID. Kemudian di Sumatera Utara itu ada komunitas-komunitas lokal ya yang tergabung dalam banyak sekali organisasinya, ada berbasis agama, berbasis ketetanggaan, berbasis macam-macam yang namanya itu STM, Serikat Tolong Menolong. Dan mereka sudah melakukan banyak hal. Yang diperlukan adalah sebetulnya mempertemukan potensi-potensi lokal ini. Bonek diajak, STM diajak. Kalau di Bali itu Banjar dan sebagainya, itu Bali sebetulnya termasuk kasus yang baik ya, yang kami temukan kemarin, karena orang taat pada Banjar. Tapi kan model Banjar nggak bisa kita terapkan di tempat-tempat lain begitu. Jadi di tempat lain ada potensi apa? Itu yang kami lihat sih. Jadi asumsinya kan tadi orang patuh pada kelompok, tapi tentu saja kelompok yang buat dia adalah significant others-nya mereka yang akan didengar gitu. Nah, Raja Parhata dia jago bicara ya mungkin di marga-marga di Sumatera Utara begitu. Itulah yang diajak bekerja sama dan mereka lah nanti yang akan menerjemahkan ini, mau jadi dosa kek, mau jadi tidak sopan atau apa, silakan mereka yang menerjemahkan karena mereka punya daya ungkap itu, mereka punya. Nah, ini yang kemarin kami temukan itu belum dikait begitu ya, dari atas tuh belum dikait, diajak begitu. Itu juga yang mereka keluhkan. Kita mau tolong, kita sudah bisa keluarkan uang sendiri, dana sendiri untuk melakukan ini dan itu, tapi nggak pernah didengar. Jadi atau tidak pernah diajak. Jadi sebetulnya itu sih yang lebih penting. Mungkin bagaimana mengolah ide protokol kesehatan itu, kelompok-kelompok inilah atau tokoh-tokoh inilah yang lebih berkompeten daripada kita ya. Mereka punya cultural competence-nya, local cultural competence yang kita untuk masuk dengan cepat itu susah sekali. Bisa sih kalau penelitiannya bertahun-tahun, tapi kan kita nggak punya kemewahan itu sekarang. Jadi ya kita percayakan kepada mereka, yang penting mereka diajak, mereka tahu mau kemana gitu. Mungkin sementara demikian. Oke, terima kasih Bu Sally. Ini menarik juga ya, bagaimana mungkin juga penting juga kalau melihat tadi yang dipaparkan Bu Sally, bagaimana kita mengajak dan sekaligus quote unquote kayak semacam TOT gitu ya, membuat bagaimana tokoh-tokoh yang memiliki lokal kompetensi ini bisa memahami juga konteks protokol kesehatan secara umum, sehingga mereka tentunya akan punya cara untuk menyampaikannya dengan kelokalan mereka ke. Misalnya ada hoax gitu ya, ada hoax. Hoax ini kan mereka juga bingung. Ini hoax ini kayaknya nggak benar, ini bohong. Tapi dengan siapa mereka, dengan acara apa mereka bisa meng-counter hoax itu? Itu juga banyak ditemukan kan di dalam penelitian. Saya kira sehari-hari juga kita bisa, tapi yang meng-counter ini siapa? Nah, ini perlu diberdayakan lah kelompok-kelompok lokal, tokoh-tokoh lokal untuk bisa meng-counter hoax. Atau kalaupun bukan mereka sendiri, mereka punya jaringan ke pemerintah gitu untuk menghadapinya. Oke, thank you Mas Eli. Ini sebenarnya udah jam 3, cuman saya mau sedikit saja ini menanggapi tapi sayangnya Mbak Josephine ini sudah keluar. Cuman ini pertanyaannya menarik ketika terminologi ya yang sering kita pakai gitu ya. Contoh misalnya ini yang dituliskan di kolom chat nih oleh Mbak Josephine, new normal itu ternyata di daerah lain dianggap new normal itu udah normal lagi gitu loh, nggak perlu lagi prokes dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Kang Gustaf, mungkin Kang Gustaf ketemu nggak kasus kayak gitu ketika tadi mungkin salah satu alasan Kang Gustaf untuk mentranslate itu adalah nggak nyambungnya apa yang ingin disampaikan gitu ya kepada masyarakat gitu ya yang ininya. Jadi ada nggak kasus-kasus masalah terminologi yang membuat justru masyarakat malah salah tangkep gitu? Ya memang mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Mbak Sally, ini kerja paling berat kan di komunikasi.
Selain dampak pandemi itu nyata langsung dengan skala yang epik gitu, seluruh dunia mengalaminya dalam waktu yang sangat singkat. Sementara kita harus beradaptasi dengan cara-cara yang cepat, sementara cara nilai norma dan budaya itu kan hasil literasi yang panjang ya. Bisa jadi prosesnya rasional, bisa nggak rasional, ada bahasa simbolik dan ekspresi artistik di situ, banyak sekali gitu komponen yang mempengaruhi terbentuknya budaya dan norma. Salah kaprahnya misalkan gini aja, kalau di dunia komunikasi kan sekarang ini kita punya istilah viral kan. Viral itu sesuatu yang menyebar secara cepat gitu ke seluruh lapisan masyarakat, tapi kalau misalnya dalam konteks virus, peristiwa viral itu kan mengerikan ya. Begitu pandemi COVID-19 viral di masyarakat, ini jadi melahirkan situasi-situasi kegamangan dan kepanikan yang luar biasa. Jadi ada banyak kontradiksi, ada banyak kompleksitas. Saya yakin kadang-kadang dalam konteks ini kita bicara norma sosial budaya itu adanya di ujung gitu ya. Seakan-akan dia jadi obat untuk semua persoalan. Tapi kalau misalnya kita gali lagi, kapan sih kita melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat itu lewat pendekatan-pendekatan sosial budaya? Kan jarang banget, kadang-kadang hanya dijadiin embel-embel aja gitu. Budaya itu ya langsung ke bentuknya, langsung ke dalam prosesnya nggak seperti itu. Jadi memang kesimpang siuran, miskomunikasi, disinformasi itu jadi bagian yang skalanya bukan lokal tapi global gitu ya. Cuma ya saya sih menyetujui apa yang direkomendasikan oleh teman-teman asosiasi antropolog, bahwa temuan-temuannya menurut saya sangat valid karena langsung teralami oleh saya gitu. Pada saat saya panik menyebarkan semua protokol yang dirilis oleh kementerian, departemen dan lain sebagainya ke beberapa mitra kita, yang muncul itu malah kepanikan dan disinformasi. Jadi ada banjir konten, ada banjir informasi, dan masyarakat nggak tahu gimana caranya memproses itu gitu. Sampai akhirnya kesimpulannya, ternyata kita harus mengintisarikan sekian banyak informasi itu, harus didiseminasikan dan disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Dan itu tadi, itu udah benar gitu. Kalau di masyarakat adat, kita langsung ke lembaga adatnya, langsung ke pimpinannya, kita langsung ajak bicara kepala desanya, sehingga proses mobilisasi informasi itu terjadi. Dan alhamdulillah wilayah dampingan kami sampai sekarang hijau dan mudah-mudahan selalu hijau gitu. Nah ini kan kita ngomong se-Indonesia, kita bisa membayangkan kompleksitas persoalan yang ditemui oleh Mbak Dian dan teman-teman saat mengumpulkan data hanya di 5 wilayah aja nih, belum di semua provinsi dan semua wilayah Indonesia. Jadi memang di Indonesia ini mestinya pendekatannya tailor-made. Pilihan untuk melakukan pendekatan lewat norma sosial budaya ini menjadi salah satu pilihan yang baik menurut saya, tapi memang tidak mudah dan pasti prosesnya panjang. Nah, untuk mempersingkat waktu sih, saya dalam kesempatan ini pengen banget ngutip apa yang disampaikan oleh Arundhati Roy ya, bahwa secara historis situasi pandemi ini kan bukan baru sekarang nih kita alami, tapi juga peradaban di masa lampau, malah ada peradaban yang hilang karena pandemi gitu. Jadi ini bukan peristiwa pertama, dan ke depan mungkin ada pandemi-pandemi yang lain. Nah, tapi secara historis sebetulnya situasi pandemi ini bisa mendorong peradaban manusia untuk memutus hubungan dengan situasi-situasi dan kompleksitas di masa lalu, dan mulai membayangkan situasi dunia baru yang seperti apa, yang memang bisa membuat kita survive untuk hidup bersama pandemi COVID-19. Ke depan mungkin ada pandemi yang lain, dan menurut saya ini waktu yang tepat untuk mulai belajar dari masa lalu, dari situasi masa kini, supaya kita bisa membayangkan ini situasi dunia yang seperti apa, yang membuat kita bisa survive hidup berdampingan dengan pandemi. Dalam tulisannya malah Arundhati Roy ini melihat bahwa situasi pandemi COVID-19 ini sebetulnya portal, dia gerbang besar yang mendorong peradaban manusia ini masuk ke fase peradaban yang baru. Dan ya buat saya ini peluang yang sangat baik untuk kita tangkap gitu ya, bagaimana kita bisa masuk ke peradaban yang baru tanpa harus masuk ke fase baru ini dengan kekecewaan, kesedihan, kemarahan gitu, atau bahkan frustasi.
Jadi cara-cara hidup yang baru, pola hidup yang baru ini harus jadi norma-norma yang baru. Dan jangan salah, yang namanya norma, budaya, dan lain sebagainya itu kan konstruksi sosial yang panjang gitu ya. Nah ini kita hidup dalam situasi pandemi yang memaksa kita untuk bikin kebiasaan-kebiasaan dan imajinasi baru tentang dunia dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah ini yang mungkin ini kerja yang sangat berat, itu kenapa tadi di awal saya bilang ini teknik kupas bawang yang direkomendasikan oleh Mbak Dian dan rekan-rekan asosiasi antropologi ini masuk akal, tapi pasti akan banyak berlinang air mata, karena biasanya kalau kita kupas bawang itu makin lama air mata kita makin berurai gitu. Ya, ini menarik sebenarnya apa namanya disampaikan Kang Gustaf, ini menyambung dengan yang dipaparkan Mbak Dian dan Mbak Sally. Ya, kita berhadapan dengan kompleksitas negara kita ya, no one fit solution for all sebenarnya ya, nggak ada solusi yang bisa diterapkan. Tadi misalnya ngomongin bagaimana misalnya tokoh-tokoh adat gitu ya, mungkin di daerah-daerah tertentu bisa, tapi ketika ngomongin urban gitu ya, kayaknya gitu kalau di kota-kota besar tokoh adat iya tah masih ada yang masih didengar dengan ini gitu oleh orang-orang urban gitu ya. Ini juga menjadi catatan tersendiri bagaimana lagi. Ini sebenarnya di kolom chat juga Mas Bayu ini menyampaikan hal yang menarik juga, bagaimana juga pemanfaatan teknologi digital. Dia menyebutkan, saya Mas Bayu juga sudah out menggunakan IG Live, kemudian bagaimana jejaring untuk kita menyiapkan konsulan konten, narasumber dan lain sebagainya. Mungkin ini juga bisa kita pakai untuk menjaring yang menyiapkan strategi komunikasi untuk yang di urban, karena memang ini baru ngomongin urban rural, belum ngomongin juga kultural dari sisi barat sampai Aceh sampai Papua yang tentunya sangat beragam. Nah, sudah lewat 8 menit, saya nggak tahu ini gimana ya, ini teman-teman sih ada yang bilang, ayo lanjut sampai at least tambah 30 menit, tapi saya kembaliin ke Mbak Kiki dulu deh, takut salah Mbak Kiki. Iya Mas Ibe, ini kayaknya seru banget, saya pikir nggak apa-apa, kita lanjut saja, mungkin sampai 15 atau 15.30, tergantung narasumbernya available atau enggak. Tapi buat teman-teman yang harus leave karena ada kegiatan lain juga nggak apa-apa, silahkan monggo yang mau lanjut bisa stay di room ini begitu. Oke. Silahkan Mas Ibe. Siap, berarti kita lanjut sampai 15.30 ya Mbak Dian, Kang Gustaf. Punten nih aspirasi arus bawah. Ya, nggak apa-apa buat saya. Siap, tapi siap. Ya menyambung komentar dari Mas Ibe soal pertanyaan dari Mas Bayu mengenai penggunaan teknologi, penggunaan media massa dan segala macam, itu kita tidak against it, kita sangat support seperti itu. Tapi masalahnya nature ketika kita menggunakan media massa dan segala macam itu kita tidak memberikan perhatian terhadap respons, terhadap feedback, terhadap apapun yang ini. Jadi setelah kita mengeluarkan di IG suatu video, kemudian orang memberikan respons di bawah, apa yang kita lakukan dengan itu? Nggak ada. Bukannya itu dianggap sebagai sebuah data, kita analisa dan kita olah untuk mengeluarkan konten berikutnya gitu. Jadi ketika misalnya ada isu mengenai vaksin yang bisa membuat orang ngantuk, orang apa gitu segala macam, itu mestinya diadres gitu. Atau ketika ada yang menganggap bahwa bahwa hadis-hadis atau doa-doa itu akan kuat menolak bala. Nah, itu nggak diadres gitu dengan cepat. Jadi semua respon, semua klik atau apapun itu tidak diperlakukan sebagai data. Tapi seolah-olah satu-satu video selesai keluar, cuci tangan, kita pindah nyari-nyari lagi topik apa ya gitu. Seolah-olah keluar dari belakang meja. Padahal insight dari komentar, dari respons itu besar sekali gitu kalau kita mau ini. Dan tidak semuanya itu berat ketika kita harus merespons. Ada yang ringan sekali. Saya ambil contoh di kajian kita di Sumatera Utara ya, CES kalau nggak salah. Di sana itu model komunikasi yang paling mudah adalah kalau kita berkomunikasi melalui organisasi sosial dan politik. Nggak tahu kenapa orang Sumatera Utara itu senang sekali berorganisasi. Dan apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah organisasi sospol ini tidak diuwongke, tidak direspek oleh pemerintah daerah. Akhirnya apapun kata pemerintah daerah, mereka tidak mau gitu. Ini solusinya cukup sederhana menurut kami gitu ya, yaitu dengan mengundang tokoh-tokoh dari organisasi sosial politik, kemudian duduk
setara-setara gitu ya, sejajar, dilakukan dialog-dialog, dan kalau sudah ada kepercayaan dari para pimpinan organisasi sosial politik tersebut, maka mereka akan dengan senang hati dan sukarela menyebarkan itu terhadap grupsnya, terhadap membersnya. Itu salah satu temuan. Jadi kita tidak boleh memperlakukan semua tantangan ini seolah-olah sama beratnya, sama sulitnya, merubah norma sosial dan segala macam. Enggak, ada beberapa hal yang kecil sekali, mudah sekali, dan gampang dilakukan sepanjang kita nggak mager gitu ya, nggak cuma duduk dari balik meja, nggak mengangkat badan, kemudian mengunjungi mereka yang menjadi konstituen kita di provinsi atau di kepemerintahan. Nah, kunjungan ke konstituen itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan tapi sangat jarang dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ibe. Oke, ini menarik Mbak Dian. Ini ada Bang Frans nih dari relawan TIK Papua, raise hand. Ada yang mau disampaikan, Bang Frans? Halo, selamat sore buat teman-teman semua di sana. Sore, Bang Frans. Bagaimana kami di Papua ini mengikuti saja ya. Salam kenal buat semuanya. Salam dari Papua. Oke. Kami dari Papua mengikuti saja apa yang dibahas. Kalau memang ada hal-hal yang menurut kami penting, pasti kami akan petik. Oke, terima kasih buat semua. Dilanjutkan saja. Mantap, mantap, Pak Frans. Oke, ini lanjut nih, menarik. Ada diskusi di kolom chat sebenarnya dari Mbak Dini sama Mbak Dewi yang sebenarnya sangat-sangat terkait ketika berbicara relawan Satgas gitu ya. Tidak hanya nasional, sebenarnya juga terkait dengan Satgas di level kabupaten, kota, kecamatan. Bahkan ketika berbicara PPKM Mikro ini didorong sebenarnya Satgas ini masuk ke level RT RW gitu ya. Ini yang apa namanya? Apakah mungkin gitu bisa diberdayakan? Karena melihat tantangannya, Mbak Dewi bilang di sini juga kadang-kadang Satgas juga bingung bagaimana bisa membujuk warga dan lain sebagainya. Mungkin atau Mbak Kiki dulu karena sudah resen, boleh Mbak mungkin ada yang mau diadres, silahkan. Oke, baik Mas Ibe, ini diskusinya luar biasa. Saya pikir karena Mbak Dian ini melakukan studi ini untuk Satgas dan akan ada rekomendasi ya, dan BNPB juga sedang melakukan Rakornas dan nanti tanggal 9 akan secara spesifik membahas soal penanganan COVID. Saya pikir dari grup ini bisa keluar satu rekomendasi atau beberapa rekomendasi yang cukup kuat gitu ya, karena kita sebenarnya satu-satunya grup yang fokus di isu risk communication dan juga community engagement seperti ini. Satu yang saya highlight dari apa yang disampaikan Mbak Dian tadi adalah tentang gap besar di area komunikasi dua arah, ya, dialog. Saat ini komunikasi publik sangat fokus pada kegiatan-kegiatan satu arah, melalui jalur udara, sosial media, VLN, dan lain sebagainya. Cuma kecil sekali sumber daya atau alokasi yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di darat gitu. Nah, ini tentunya perlu didorong karena bukan hanya kegiatannya, tapi pelaku-pelakunya juga perlu dilatih, perlu diberikan kapasitas, perlu diberikan pengayaan dan dimonitor gitu secara terus-menerus. Dengan adanya posko-posko daerah, mungkin itu bisa menjadi potensi atau kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di ini yang memang punya relawan-relawan yang bekerja di lapangan. Nah, teknik-teknik komunikasi dengan kelompok masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, dengan interpersonal communication yang sudah dimulai tapi masih kecil sekali sebenarnya. Sebenarnya ini mungkin perlu didorong bagian menjadi salah satu rekomendasi yang didukung juga oleh mungkin itu saja Mas Ibe dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Kiki. Ini menarik nih. Ini makin panas makin ke sini. Tapi gini, ini ngomongin Satgas COVID gitu yang sudah sampai ke daerah. Pengetahuan saya juga, Kang Gustaf juga di daerah dampingannya juga melakukan pemberdayaan, peningkatan kapasitas ya, peningkatan kapasitas untuk para tenaga Satgas COVID di daerah. Nah, saya nggak tahu nih, pertanyaan pertama sebenarnya apakah memungkinkan untuk kita memberdayakan atau tadi mendorong Satgas-Satgas ini memiliki kemampuan
komunikasi publik yang lebih gitu ya. Kalau memungkinkan, how to-nya seperti apa, bagaimana ini bisa dilakukan? Mungkin based on pengalaman, Kang Gustaf bisa share. Kalau yang langsung kami alami sih sebetulnya tadi kunci-kuncinya udah disampaikan tuh sama Mbak Dia. Jadi kita harus pertama ya bicara dengan orang yang tepat ya. Kalau misalnya pemangku adat disuruh bicara di Jakarta, nanti kan bisa disangka dukun. Tapi kalau misalnya pemangku adat bicara ke warga langsung di lingkungannya untuk memobilisasi supaya kampungnya bisa lebih siaga dan siap menghadapi pandemi, itu mobilisasinya cepet banget. Saya ingat banget waktu itu tanggal 13 Maret kalau nggak salah pemerintah mulai bicara secara terbuka soal penyebaran pandemi di Indonesia. Kita langsung kontak dengan kepala adat, tanggal 15 itu maklumat resmi dari lembaga adat udah keluar bahwa isolasi kampung diterapkan, mobilitas orang yang masuk dan keluar diawasi, terus protokol pandemi mulai diterapkan dan kita melakukan kerja-kerja translasi informasi, menerjemahkan informasi-informasi resmi ke bahasa Sunda gitu. Nah, langkah-langkah yang seperti itu kan memang harus tadi ya rajin ketemu sama sama mitra dampingan kita, terus kita dengerin. Nah, yang paling susah itu kan politics of listening-nya gitu. Jadi politik untuk mendengar gimana sih caranya supaya informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Kadang-kadang pemerintah kita, katakanlah pemerintah daerah, kabupaten gitu, nyebarin informasi ke pemerintah desa. Ya mereka nyebarin aja kalau misalnya protokolnya dokumen resmi, tapi nggak ada kerja-kerja translasi informasi di situ. Akhirnya yang terjadi kan penolakan dari masyarakat karena masyarakat tingkat literasinya rendah, terus pemahaman mereka terbatas. Nah, yang jadi persoalan kan translasi teks dan kultural ini bukan kerja mudah. Dia memang harus dikerjakan oleh ahli yang tahu. Saya sendiri sama teman-teman saat menerjemahkan bahasa Indonesia resmi ke bahasa Sunda lokal di Kampung Ciptagelar, itu mendapatkan penolakan dari wilayah yang berbahasa Sunda dengan langgam yang lain gitu. Dan belakangan kita baru tahu, oh ternyata bahasa Sunda Pakidulan itu beda sama bahasa Sunda Priangan, bahasa Sunda Cirebonan, bahasa Sunda Cianjuran dan lain sebagainya. Jadi ternyata bahasa daerah aja layernya udah banyak tuh gitu. Nah, ini memang kalau mau dimobilisasi kerja-kerja komunikasi ini, saya yakin KPCPEN pemerintah kita nggak akan sanggup. Karena kita punya sekian banyak bahasa, sekian banyak budaya, sekian banyak tradisi gitu ya. Ada yang mestinya bicara yang bicaranya alumni, ada yang ada forum-forum alumni kalau di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah lain. Ada ulama yang harus bicara, ada musisi lah, ada apalah. Jadi saya lihat memang ini mobilisasinya nggak cukup hanya melibatkan lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini harus jadi gerakan masyarakat. Saya nggak tahu kuncinya seperti apa, tapi kisi-kisinya saya kira tadi udah disampaikan oleh Mbak Dian. Jadi pertama ya social mapping, kita harus tahu aktor-aktor lokal yang memang punya pengaruh untuk membangun opini, membangun persepsi gitu ya di masyarakat ini siapa aja, terus gimana caranya supaya kita bisa bicara dengan mereka, karena salah satu kunci penting kan membuka ruang-ruang dialog ya. Nah, karena ada situasi yang urgent, kita sekarang ini dipaksa untuk mikir, udah satu arah, mobilisasi secara masif, dan pasti itu akan diterima, tapi prakteknya kan enggak. Karena begitu masyarakat dihujam oleh informasi, ini kan kita kayak hidup di ruang epilepsi ya, tiap hari ada kejutan-kejutan baru, tiap hari ada informasi baru, tiap hari ada situasi-situasi baru, yang enggak jelas juga juntrungannya gitu. Nah, hidup di ruang epilepsi seperti ini, sebetulnya semakin menumbuhkan keinginan untuk menolak dan akhirnya jadi apatis dan lebih jelek lagi kalau udah frustasi kan. Nah ini yang saya pikir ruang-ruang dialog ini saya nggak tahu gimana caranya memobilisasi, tapi kalau pengalaman kita ya itu tadi kita dengar dulu gimana caranya supaya informasi dan pengetahuan baru ini bisa nyampe dan membentuk persepsi dan imajinasi baru tentang dunia gitu. Oke, ke Mbak Dian nih, Mbak Dian. Balik lagi pertanyaan awal sebenarnya, memungkinkan nggak sih kita memberdayakan Satgas dengan meningkatkan kapasitas, atau mungkin tadi cerita yang telah Kang Gustaf lakukan di daerah dampingannya itu bisa nggak, memungkinkan nggak sih untuk direplikasi secara lebih luas di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan penelitiannya? Ya, saya sih orangnya optimis, sangat memungkinkan. Tergantung
nawaitunya dari masing-masing satgas di daerah. Karena saya melihat kita tuh sebenarnya sudah punya aset banyak sekali. Aset dalam artian bahwa kita punya jaringan PLKB, kita punya jaringan kader, kemudian kalau nggak salah dari Satgas juga sudah melatih mungkin ribuan duta perubahan perilaku. Kemudian kita punya jaringan puskesmas, jaringan posyandu, dan segala macam. Nah, masalahnya kita sering mengabaikan aset ini, seolah-olah mereka adalah bagian dari channel biasa gitu. Yang apa namanya, yang kerjanya hanya menyalurkan. Kalau ini kita build capacity-nya, itu akan membuat significant change di lapangan ya. Kita nggak usah ngomong 100% langsung hilang gitu, nggak mungkin kan. Tapi pelan-pelan bisa dilakukan itu. Itu satu. Yang kedua adalah pada prinsip atau filosofis dalam kemitraannya. Kita kok susah banget ya kalau mau melakukan kemitraan. Kayaknya kalau kita mau bekerja sama itu seperti selalu ada udang di balik batu. Seolah-olah kalau kita menawarkan kemitraan itu nanti kita yang rugi, dia yang untung gitu. Selalu ada pemikiran negatif seperti itu. Atau kemudian kita terserang rasa confidence kita. Begitu ada yang menawarkan bantuan, terus kita merasa bahwa dia menawarkan bantuan berarti dia tidak melihat saya sanggup melakukan hal ini. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi gitu, yang kami hadapi juga. Artinya adalah bahwa kalau kita mau melakukan ini bersama melalui kemitraan, kemudian dengan menggunakan aset-aset yang sudah ada, itu saya rasa tidak akan sulit untuk dilakukan. Kita bisa melakukan perubahan. Saya yakin banget dari grup RCC aja sudah banyak sekali ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli community development gitu. Tapi saya juga masih mendapatkan sense bahwa kita masih bergerak secara dalam direction yang berbeda. Yang satu fokus pada grup communication, sementara yang satu fokus kepada media, mass media gitu. Karena saya ngelihatnya dari perspektif komunikasi nih sekarang ya. Kemudian dari sisi konten itu juga kita mempunyai kelemahan. Kita bicara kering banget, ngomong 3M segala macam di grup RCCI yang notabene saya anggap sebagai krim elit, apa tuh istilahnya, elit the cream atau krim the elite dari orang-orang yang ahli komunikasi pandemi. Tapi dari sisi konten pun kita masih terlalu kering dengan 3M. Seharusnya kita sudah berubah ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Itu artinya kita tidak mendengarkan dengan baik data yang kita dapat. Nah, untungnya ada kesempatan ini untuk berdiskusi lebih lanjut. Jadi saya setuju dengan Kiki bahwa kita harus berembuk dan mengeluarkan rekomendasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Ibe ya. Thank you Mbak Dian. Nah, ini penting nih untuk melihat tindak lanjutnya seperti apa. Nah, buat rekan-rekan, Kang Gustaf sudah share tadi buku translasi yang terkait protokol kesehatan dan terkait COVID-19 dalam bahasa Sunda Pakidulan ya Kang Gustaf ya. Jadi bukan bahasa Sunda biasa, tapi sudah Pakidulan, itu nyinglar virus corona, itu sudah ada tautannya. Jadi itu bisa teman-teman lihat dan mungkin kita bisa coba adaptasi kepada ke bahasa-bahasa lain. Mbak Tani dari Linon sudah resen, silakan Mbak Tani. Terima kasih Kang Ibe, Mbak Dian, Kang Gustaf, terima kasih. Sangat insightful dan terima kasih Mbak Kiki mau extend waktunya karena tadi baru mulai anget, jadi kalau udah harus tutup sayang gitu. Saya izin mau share aja sedikit cerita dari teman-teman di daerah yang melakukan penjangkauan lewat program Linon. Di Jawa Timur kita dapat satu cerita yang menarik. Saya ingin tahu dari fenomena antropologi nanti ini sebetulnya masuknya di ranah mana gitu Mbak Dian, dan potensi ini ada di mana. Kami melihat untuk teman-teman termarginalkan tuh banyak sekali gap untuk akses informasi kan sebetulnya, atau gap untuk mencerna informasi terkait upaya pencegahan atau protokol itu sendiri gitu. Tapi kita melihat praktek baik di mana di Surabaya itu ada teman-teman perwakos yang notabene teman-teman transpuan gitu, yang semula mereka bahkan hampir nggak punya akses pada informasi tentang penanganan di wilayahnya. Jadi memang mereka udah, kita tahu mungkin sebelum COVID pun mereka udah stigmatized, discriminalized gitu ya dari social cycle di lingkungannya di kota Surabaya. Tapi pada saat kami melibatkan mereka, kita melihat bahwa teman-teman ini satu, begitu mereka
kasih fuel dengan informasi yang akurat, terpercaya, terus mereka juga diberi diberi modalitas dengan kita bangun kapasitasnya untuk komunikasi interpersonal dan sebagainya. Ternyata yang menarik, mereka itu tidak hanya menjadi agent of information untuk teman-teman anggotanya, tapi juga ke kelompok marginal yang lain, bahkan ke masyarakat sekitar yang tadinya memarginalkan mereka gitu. Karena ternyata kalau dari umpan balik yang kita dengar dari teman-teman ASB yang di sana mengelola dengan Plato Foundation, itu masyarakat, bahkan anak kecil, orang dewasa, orang tua yang tadinya menganggap sebelah mata sama mereka, ternyata daya komunikasi mereka itu dianggap lebih luas gitu untuk menyampaikan informasi terkait pencegahan. Jadi ini kan sebenarnya satu fenomena yang menarik gitu ya, dari diskriminasi ternyata itu bisa di-discriminizing, jadi membuat mereka menjadi bagian dari society, bahkan bukan dilihat yang menarik, bukan dilihat seberapa kredibel untuk menyampaikan, tapi seberapa luas untuk menyampaikan informasi dengan gaya dan cara yang bisa diterima sama masyarakat yang notabene awam dan tidak stigmatize, atau bahkan yang tadinya stigmatizing mereka. Memang saat ini kita belum lihat apakah penerimaan informasi itu translating very well ke perubahan perilakunya atau ke adaptasi norma baru untuk 3M dan sebagainya, atau sekarang disebut 5M, tapi paling nggak kita lihat ini sebenarnya ada potensi. Nah, gimana sekarang kuncinya, gimana ya supaya di level nasional atau di level pemangku kebijakan juga ngeh tentang potensi-potensi ini, karena ini dari sisi social issue juga menarik gitu. Ternyata bisa mengobati diskriminasi, menjadi orang menjadi bagian dari masyarakat dan malah jadi heroes gitu ya. Ini fenomena yang kami temui. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Dian dan mungkin Kang Gustaf. Terima kasih, Kang Ibe. Oke, thank you Mbak Tani. Ini menarik lagi satu kalau saya sih ngambil garis bawahnya tadi, bagaimana sebenarnya kita create fuel-nya gitu ya. Yang fuel itu kemudian bisa diolah oleh siapapun, termasuk tadi mungkin yang kaum termarginalized gitu, untuk bisa menjadikan mereka membuat mereka punya bahan bakar ya untuk menyampaikan kembali. Dan itu ya luar biasa sih kalau kita bisa create buku-buku kayak yang Kang Gustaf siapkan ini gitu ya, fuel konten-konten yang mudah dimengerti dan mudah diadaptasi. Silakan responnya Mbak Dian, Kang Gustaf. Mbak Dian dulu deh, silakan. Baik, nanti saya dibantu oleh Pak Haswinar, tapi bukan directly mengadres issues transpuan, tapi kita mengasosiasikannya dengan bonek di Jawa Timur, karena bonek kurang lebih mengalami situasi yang sama. Cuman sebelumnya saya mau bercerita sedikit. Saya dulu juga pernah bekerja di komunikasi untuk HIV and AIDS, dan bekerja sama dengan transpuan. Salah satu teknik komunikasi yang kita pakai adalah yang namanya role model story text. Itu adalah semacam flyers gitu ya, tapi kita melakukan wawancara dengan orang-orang atau transpuan yang berhasil memakai kondom setiap saat mereka berhubungan seks gitu ya, dengan kliennya atau dengan partnersnya. Dan perlakuan dia memakai kondom itu berbeda dengan budaya dia atau norma kelompok dia. Norma dalam kelompok dia adalah tidak memakai kondom, tapi ada 1-2 orang yang mau memakai kondom. Nah, mengapa dia memakai kondom? Itu kita susun dalam sebuah cerita. Cerita itu menggambarkan bagaimana dia bertingkat tahapan perilakunya, dari tadinya tahu mengenai kondom, sadar mengenai kondom, bagaimana bisa melindungi dari HIV, sampai kepada mau memakai kondom dalam 1 atau 2 kali hubungan seks. Nah, cerita ketika dia naik tangga dari awareness menjadi praktik, itu yang kita tangkap dalam cerita. Sehingga ketika cerita ini dibaca oleh teman-teman peer-nya yang mempunyai budaya yang sama, gaya hidup yang sama, dan mungkin bahasa yang sama, itu dianggap sebagai sesuatu yang aktual, sesuatu yang real, yang bisa dilakukan, karena apa yang dilakukan adalah sama dengan peer saya. Jadi terdorong akhirnya untuk ini, bahwa mungkin kok kalau pakai kondom dengan gaya hidup kita, dengan cara kita mencari nafkah dan seterusnya. Itu adalah satu teknik dalam komunikasi yang sifatnya lebih intensif dibandingkan media massa, karena dia mengadres pada satu kelompok tertentu. Pak Haswinar bisa share mengenai bonek di Jawa Timur, dan bonek ini adalah hasil dari penelitian kita juga. Sangat menarik sekali bonek ini, karena ada tapi nggak ada gitu barangnya. Haswinar? Ya, oke Mbak Dian, makasih. Selamat siang semuanya. Cerita tentang transpuan itu saya pikir juga hampir mirip ya dengan apa penelitian kita juga di Surabaya mengenai bonek itu gitu, dalam pengertian bahwa
di dalam keadaan krisis kita bisa lihat bahwa pandemi ini menjadi semacam krisis gitu. Orang-orang marginal itu seringkali ini bukan dalam soal penyakit aja, tapi dalam soal revolusi segala macam, itu kisah bahwa orang marginal ini kemudian menjadi hero di dalam saat krisis itu banyak sekali. Dan ini mungkin sedikit petilan dari kisah-kisah seperti itu gitu. Dan itu ada reasonnya kalau kita lihat dari temuan kita di Bonek ini gitu kan. Karena yang pertama, ketika mereka terpikir atau mau ikut kiprah di dalam soal penanganan COVID, mereka juga melihat potensi bahwa hal itu bisa menjadi semacam satu proses di mana mereka bisa meningkatkan derajatnya atau mengkoreksi pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat tentang bonek itu kayak apa, yang taunya berantem aja, yang taunya bikin keonaran segala macam. Tapi sebetulnya mereka sebagai organisasi punya kemampuan atau semacam social capital untuk membantu melakukan penanganan COVID gitu kan. Dan yang kedua, mereka juga penting karena mereka juga punya wilayah-wilayah kerja gitu. Di Surabaya itu terbagi jadi beberapa wilayah kalau nggak salah, dan mereka beroperasi di tempat-tempat seperti itu sehingga mereka bisa cukup banyak membantu. Dan hebatnya sebelum mereka menasihati orang lain tentang bagaimana menangani COVID dan segala macam, mereka cukup berjibaku untuk memperbaiki perilaku yang ada di kalangan anggotanya sendiri gitu kan. Karena mereka suka kumpul-kumpul, suka minum-minum, suka kerumunan dan sebagainya. Nah, mereka mencoba untuk mengkoreksi itu dulu sendiri gitu, baru ke pihak-pihak yang lain. Jadi hal itu sangat membantu juga. Yang ketiga, ini berkaitan dengan beberapa isu yang sudah didiskusikan tadi. Mereka itu ketika berperan, mereka masuk ke ranah yang sulit sebetulnya dijangkau oleh strategi komunikasi atau teknologi komunikasi yang dimainkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lebih resmi gitu kan. Karena mereka bisa masuk ke kaum yang juga marginal, mereka yang tergolong miskin, tapi juga bukan hanya miskin, tapi juga anak-anak muda dan sebagainya gitu kan. Dan di ranah yang lebih private seperti itu intervensi ke ranah itu sebetulnya sangat penting gitu. Karena di ranah itu sebetulnya marak dengan nilai dan norma-norma yang dibahas tadi, yang sifatnya sebetulnya setelah kita kaji sama-sama, kita lihat kebiasaan mereka itu benar-benar anti prokes gitu kan. Jadi kesulitan. Halo, hilang ya suara Pak Aswinar? Ada gangguan ya di Depok, suka gitu dia kalau lagi ngomong tiba-tiba hilang, tapi dia masih ngomong sendiri. Orang yang nggak tahu. Jangan besar yang IB. Sepertinya ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan bahwa transpuan mungkin nggak bisa kita samakan dengan Bonex, tapi ada beberapa karakter yang mirip dengan Bonex. Ada tapi sulit dijangkau gitu. Karena sudah dilabel oleh masyarakat sekitar sebagai tukang rusuh, pemberontak dan seterusnya gitu. Karena itu perlu pendekatan. Ya, makasih Kang Mas Ibe. Oke, thank you Mbak Dian. Ini udah lewat lagi juga dari batas waktu ketetapan. Tapi gini, ini menarik karena kayaknya apa yang dilemparkan oleh Mbak Tani ini bisa jadi satu topik diskusi sendiri gitu, bagaimana komunitas informal gitu, kita bisa dorong komunitas informal juga untuk bagaimana kita menyiapkan komunitas informal untuk bisa deliver komunikasi publik gitu ya. Ini pasti triknya beda gitu, ketika tadi sebelumnya kita berbicara terkait dengan Satgas, komunitas formal, ini ada komunitas informal, nanti apalagi sekolah dan lain sebagainya. Ini
panjang diskusinya teman-teman, ini bisa kita buat masing-masing satu diskusi sendiri. Cuman sayang sekali waktu kita sudah lewat. Mungkin sebagai penutup saya pengen dari dua narasumber, Kang Gustaf sama Mbak Dian, boleh deh kasih closing statement dari Mbak Dian dulu. Penutup, Mbak. Penutupnya gimana ya? Saya tuh balik lagi mungkin kepada inti dari materi kita, bahwa ketika kita melakukan komunikasi, kita asosiasi atau mengarah direction-nya itu kepada perubahan perilaku. Nah, untuk perubahan perilaku, segala intervensi komunikasi yang kita upayakan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh jalan sendiri-sendiri gitu. Dan kita harus sangat memperhatikan konteks dan cara orang menerima atau mempelajari sebuah informasi. Mass media diperlukan, tapi itu tidak cukup. Harus diimbangi atau diikuti dengan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik dan lebih khusus mengadres kepada konteks, budaya, norma sosial tertentu. Sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa mendapatkan dampak yang cukup bagus untuk komunikasi ke depan. Kita sudah harusnya melangkah satu langkah lebih maju lagi, tidak lagi bicara 3M secara kering, tapi kita ngomong 3M dalam konteks norma sosial. Kurang lebih seperti itu kali ya, Mas Ibe. Oke, thank you, Mbak Dian. Kak Gustaf. Ya, hatur nuhun, Kang Ibe. Saya mungkin ada beberapa ya. Kalau yang pertama, ya itu tadi, untuk merespon situasi keseharian yang udah kadung dilanda kepanikan luar biasa, kita ya harus bekerja luar biasa ya, segala macam komponen yang kita miliki, entah itu lembaga-lembaga yang ada di pemerintah atau yang ada di masyarakat, itu mau nggak mau harus kita libatkan, termasuk komunitas-komunitas masyarakat adat atau komunitas-komunitas subkultur gitu. Kalau di Bandung, bahkan sampai sekarang, teman-teman komunitas subkultur itu termasuk komunitas yang secara konsisten melakukan respon-respon terhadap dampak-dampak turunan dari situasi pandemi ya, menyediakan makanan gratis untuk masyarakat miskin kota, mengembangkan dan melebarkan jaringan solidaritas sosial untuk memperkuat jejaring pengaman sosial dan lain sebagainya, itu ada banyak. Dan saya kira hal yang sama juga tercermin di komunitas-komunitas transpuan, LGBT dan lain sebagainya, itu kayak semangat solidaritas mereka luar biasa untuk saling membantu warga gitu yang terkena dampak langsung dari situasi pandemi. Nah, namun begitu saya kira kita tidak bisa melarutkan diri dalam arus kekacauan sosial yang dihasilkan dari dampak lanjutan dari situasi pandemi. Kalau enggak ya kita seperti tadi ya, akan hidup dalam ruang epilepsi yang penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak berujung gitu. Kita perlu lebih banyak lagi Mbak Dian dan lembaga-lembaga terkait untuk memikirkan pola pikir yang lebih reflektif, yang lebih tajam gitu ya, yang lebih jernih untuk melihat kenyataan dan situasi-situasi baru ini untuk bisa merumuskan langkah-langkah yang baru juga gitu. Jadi di tengah kekalutan sosial yang luar biasa ini, kita perlu orang-orang yang bisa kita jadikan tempat bertanya untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang jernih, yang fokus, yang lebih sistematis gitu ya, untuk bisa melahirkan taktik-taktik dan strategi untuk menghadapi situasi pandemi ini secara lebih rapih gitu. Nah, yang ketiga yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimanapun secara historis peradaban manusia itu akan menemui lompatan luar biasa ketika bertemu dengan situasi pandemi. Ada banyak narasi sejarah yang menceritakan itu gitu. Either peradabannya musnah atau dia loncat ke peradaban yang baru. Nah, mudah-mudahan pilihan Indonesia itu adalah masuk ke situasi peradaban yang baru, bukan kemudian situasi pandemi ini meluluh lantakan struktur dan modalitas masyarakat kita yang sedemikian kaya gitu. Jadi pilihannya mestinya, kalau misalnya boleh mengutip pendapatnya Pak Emil Salim, ini nih pengalaman berharga buat kita untuk belajar dan bersiap masuk ke fase peradaban Indonesia yang baru gitu. Jadi mari manfaatkan situasi pandemi ini bukan untuk merayakan kekalutan dan frustasinya, tapi justru peluang-peluang yang muncul untuk membentuk kebudayaan-kebudayaan dan peradaban Indonesia yang baru gitu. Itu aja. Memang nggak gampang, ada kerja keras. Kalau misalnya tadi kita ngiris bawang makin dalam, ini air mata kita akan makin banyak yang bercucuran, tapi ya itulah pertaruhannya. Terima kasih.
Luar biasa. Terima kasih Mbak Dian, Kang Gustaf. Ini, aduh, saya juga mohon maaf ini karena memang jadi molor waktunya, sampai 2 kali molor, tapi saya juga terbius gitu dengan apa yang disampaikan Mbak Dian, dengan tim Asosiasi Antropolog Indonesia juga, Kang Gustaf dengan pengalamannya, dan juga diskusi-diskusi dari kolom chat ataupun teman-teman tadi yang sudah menyampaikan juga, karena kita semua punya pengalaman masing-masing, tapi tadi yang seperti kata Mbak Dian ini, kita kadang-kadang masih ada di silo-silo ya, bagaimana kita sebenarnya bisa mensinergikan nih gitu ya, kerja-kerja ini bisa kita sinergikan bareng, sehingga ya memang mengambil kata Kang Gustaf tadi, ini sinergi ini bisa kita mendorong kita untuk siap menghadapi peradaban baru. Luar biasa, saya kayaknya harus undur diri karena waktu juga sudah lewat, dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki. Baik, luar biasa sekali nih diskusinya. Saya juga terbius nih, terus terang. Mas Ibe, terima kasih banyak sudah menjadi moderator yang sangat baik, menggali pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi pertanyaan dari teman-teman. Kang Gustaf, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya berharap mudah-mudahan diskusinya tidak berhenti di sesi siang hari ini. Mungkin kalau nggak keberatan, Kang Gustaf bisa gabung di kelompok kerja RTCI kita untuk memberikan input, untuk memberikan saran, untuk diskusi lebih lanjut gitu ya. Jadi nanti punten akan kita undang ke grup RTCI Working Group. Mbak Dian, terima kasih banyak sudah mau sharing hasil studinya, sudah mau mendengarkan input dari teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membantu memfasilitasi masukan ini kepada Satgas, kepada KPCPEN, suara-suara dari komunitas. Saya pikir berbagai pembelajaran yang kita diskusikan hari ini sangat penting untuk penanganan pandemi ini ke depan. Ya, kita nggak bisa lagi dengan cara-cara yang business as usual gitulah. Kita perlu berpikir lebih dalam, perlu berpikir lebih kreatif, perlu melibatkan lebih banyak orang. Nah, ada masukan juga dari beberapa teman bagaimana jika kita ini sepertinya perlu diskusi lanjutan nih, Mas Ibe, Mbak Dian, Kang Gustaf, Mas Risang, kawan-kawan yang lain yang semua di sini. Bagi yang tertarik, nanti mungkin akan kami share link untuk diskusi terkait dengan hal ini, untuk membahas ini lebih lanjut buat teman-teman yang tertarik. Karena diskusi ini kita sepakat untuk lakukan per 2 minggu, tapi mungkin minggu depan kita coba arrange untuk bisa meeting, Zoom call gitu bersama teman-teman yang tertarik untuk membahas ini lebih lanjut, untuk bisa memformulasikan rekomendasi-rekomendasi untuk Satgas maupun untuk KPCPEN dari apa yang kita bahas tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak para pembicara. Sekali lagi terima kasih Mas Ibe, terima kasih Mbak Tias, Mbak Reisa, Mas Doni, Mas Matahari Timur, tim pendukung, teman-teman semua yang sudah membantu mempersiapkan diskusi hari ini. Kami tunggu saran-saran untuk topik diskusi 2 minggu ke depan. Ada masukan untuk bicara tentang refleksi 1 tahun penanganan COVID dengan mengundang tokoh-tokoh yang banyak berkecimpung di penanganan COVID-19 khususnya di area komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Itu saja dari saya, teman-teman. Selamat berakhir pekan, sehat-sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai ketemu 2 minggu lagi. Mas MT, minta musiknya dong buat penutup. Terima kasih. Terima kasih Kiki, Kang Gustaf, Tias, Mas Ibe. Terima kasih banyak Mbak Dian. Sama-sama, terima kasih banget. Salam sehat buat semua. Ya.